tahun pertama itu adalah anak, ngambilnya anak. Kemudian tahun yang kedua itu anak lagi. Terus yang ketiga adalah istri yang diambil untuk sebagai tumbal. Terus kemudian tahun keempat, nah si kakek tua ini bilang kalau tahun keempat baru bisa nyari orang lain gitu. Nah, untuk cerita kali ini gua dapat dari seseorang bapak-bapak, kurang lebih usianya ya 47 tahun, namanya Pak Santo. Nah, jadi Pak Santo ini pernah mempunyai pengalaman yang menurut gua sendiri itu ya ngeri ya. Jadi kenapa gua bilang ngeri, karena memang nggak semua orang itu bisa melakukan apa yang dilakukan Pak Santo, atau mungkin orang nggak mau melakukan apa yang dilakukan oleh Pak Santo ini. Jadi Pak Santo ini pernah melakukan suatu ritual yang dimana ritual itu bertujuan untuk mencari kekayaan, atau yang biasa kita sebut ya pesugihan gitu ya. Nah, awal mula dari perjalanan hidup Pak Santo ini bermula dari Pak Santo ini kan waktu itu 5 tahun yang lalu itu kan masih berprofesi sebagai seorang buruh bangunan. Nah, waktu itu Pak Santo ini merantau ke suatu tempat untuk mencari pekerjaan atau jadi kerja bangunan itu. Nah, disitulah awal Pak Santo itu mengenal dunia-dunia gaib, terutama dalam mencari atau melakukan ritual pesugihan. Nah, jadi di tempat kerjanya itu Pak Santo itu ketemu sama seorang teman, yang dimana teman itu orang yang ngasih solusi sama Pak Santo untuk melakukan ritual pesugihan itu. Nah, jadi mungkin karena desakan ekonomi juga ya, karena Pak Santo ini juga udah berkeluarga, kemudian udah memiliki 2 anak. Yang pertama cewek, kemudian yang kedua cowok. Yang cewek namanya Ana, yang kedua namanya Rian. Dan istri Pak Santo ini bernama Bu Sulis. Nah, singkat cerita, karena melihat ekonomi yang sangat sulit, Pak Santo ini memutuskan untuk ya udahlah, gua coba aja gitu, bilang Pak Santo. Jadi Pak Santo ini ingin membuktikan apa benar sih pesugihan itu bisa dilakukan, apa benar sih yang diomongin sama teman kerjanya itu waktu itu. Nah, singkat cerita, ritual itu dilakukan pada malam tertentu. Jadi 5 tahun yang lalu itu Pak Santo malam tanggal 1 Suro itu pergi ke suatu tempat di mana itu adalah gunung ya, gunung, dan di situ itu terdapat sebuah goa ya. Sebuah goa kurang lebih panjangnya ya sekitar 10 meter ya. Nah, jadi Pak Santo ini malam tanggal 1 Suro, pokoknya Pak Santo ini berangkat dari rumah
itu sekitar jam 3 sore. Sekitar jam 3 sore dia berangkat ke tempat ritual atau ke tempat goa tersebut. Dan Pak Santo ini sampai ke goa itu ya kurang lebih sekitar setengah 9 malam ya. Nah, jadi di dalam goa itu ada seorang kakek tua yang dimana orang itu adalah orang yang melantarkan ketika ada orang untuk melakukan ritual pesugihan di situ. Itu jadi Pak Tua itu orang yang selalu menjembatani ketika orang yang mau mencari pesugihan. Nah, singkat cerita, Pak Santo ngobrol sama kakek tua itu yang ada di dalam goa itu. Nah, kemudian ngobrolin tentang syaratnya apa, terus ugo rampainya apa. Ya pokoknya di situ Pak Santo sama kakek tua yang ada di situ itu ya ngobrol kurang lebih ya setengah jam sampai 1 jam. Ya, jadi ngobrolin dan si kakek tua yang ada di situ juga bilang kalau kamu bener nggak kesini mau nyari pesugihan, udah mantep belum? Karena memang pesugihan itu nggak sepele, jadi ada sesuatu yang dikorbankan gitu ya. Tapi anehnya waktu itu tuh Pak Santo ya karena mungkin gelap mata atau memang pengen cepat kaya ya, jadi Pak Santo ya mengiyakan untuk syarat-syaratnya, ya udahlah ndak apa-apa gitu. Nah, jadi syarat mencari pesugihan itu memang sih yang dikatakan orang-orang itu kalau orang punya pesugihan itu pasti ada tumbalnya itu kan. Nah, emang betul. Jadi Pak Santo itu bilang ke kakek tua yang ada di situ tadi, "Kek, untuk syaratnya itu apa aja sih?" Si kakek tua jawab, "Kalau syarat sih nggak ada yang macem-macem. Yang pasti syaratnya itu nanti di belakang." Lah syaratnya apa? Syaratnya adalah tumbal. Nah, terus tumbal itu gimana sih? Kan memang belum tahu ya kan. Mungkin karena tumbal itu juga banyak, ada sesaji, ada mungkin pakai kepala kerbau atau kepala kambing gitu kan. Nah, terus kemudian si kakek itu jawab kalau tumbalnya itu adalah orang. Nah, jadi tahun pertama ketika Pak Santo ini melakukan ritual pesugihan itu, kemudian Pak Santo ini dimudahkan atau ekonominya itu lancar, ya kan, ekonomi lancar sehingga menjadi cepat kaya. Nah, kemudian tahun pertama ini yang jadi tumbal itu adalah anaknya. Si kakek tua bilang gitu, tahun pertama itu adalah anak, ngambilnya anak, kemudian tahun yang kedua itu anak lagi, terus yang ketiga adalah istri yang diambil untuk sebagai tumbal. Terus kemudian tahun keempat, nah si kakek tua ini bilang kalau tahun keempat baru bisa nyari orang lain gitu. Nah, jadi singkat cerita Pak Santo ini mengiyakan atau udah mantep kan, karena memang perjalanan dari jam 3 sampai situ jam setengah 9, jauh kan ya, memang tekadnya udah bulat ingin menjadi cepat kaya. Nah, terus dilakukanlah ritual di dalam gunung itu. Ritual itu sebenarnya nggak lama, kata Pak Santo sih cuma sekitar 1 sampai 1,5 jam. Jadi ritual itu Pak Santo itu disuruh duduk di sebuah batu, ya kan? Di sebuah batu, duduk sila gitu. Kemudian disuruh memejamkan mata. Nah, habis itu si kakek tua itu berdiri, jalan muteri
Pak Santo ini sebanyak 7 kali sambil nyalain dupa. Nah, kemudian setelah itu si kakek tua itu duduk di depan Pak Santo, saling berhadapan. Perasaan Pak Santo seperti itu ya, karena memang waktu itu Pak Santo juga disuruh merem. Nah, jadi setelah itu si kakek tua itu membacakan mantra yang sangat panjang katanya. Mantra, entah mantranya apa, dia baca apa ya, yang jelas mantra gitu ya. Dia baca mantra, kemudian si Santo ini ditaburi bunga ya. Di situ ada bunga, kalau nggak salah ya. Ya ada melati, ada ya macam-macam bunga lah. Jadi setelah kakek tua itu baca mantra, kemudian si Santo ini ditaburi bunga-bungaan. Nah, habis itu ritual kurang lebih 10 menit ya. Ritual 10 menit, kemudian Pak Santo ini disuruh diem masih dengan mata terpejam. Terus disuruh baca mantra yang itu dibaca berulang-ulang. Tapi Pak Santo ini nggak ngasih tahu ke gua dia bacanya mantra apa, itu nggak dikasih tahu. Yang jelas di situ suruh diam, kemudian baca mantra. Nah, pas udah selang setengah jam, Pak Santo ini merasakan suatu keanehan atau kejadian di mana Pak Santo ini kakinya itu semakin berat dan menurut rasa Pak Santo ini dia itu sedang berada di sebuah danau yang itu airnya penuh, dan Pak Santo itu duduknya itu berada di tengah-tengah danau itu gitu. Kemudian Pak Santo ini kayak semacam mimpi. Jadi Pak Santo itu seakan-akan kayak didatengin sebuah ular, besarnya itu semobil, kata Pak Santo seperti itu. Jadi ular itu memang besar banget dan kepalanya adalah kepala manusia. Jadi di situ itu dari jauh itu mendatengin ke arah Pak Santo yang lagi duduk. Nah, kemudian kenapa kok kakinya itu terasa berat Pak Santo? Ya memang Pak Santo itu baru dililit sama ular yang besar itu, ya kan? Ular gedenya semobil katanya. Ya mungkin memang yang diperlihatkan waktu itu ya ular segede itu gitu. Nah, terus selang berapa menit itu ular itu hilang, lari menjauh lagi dari tempat duduk Pak Santo. Nah, singkat cerita, ritual itu udah selesai. Kemudian Pak Santo pamit sama si kakek tua yang menjadi juru kunci ya. Juru kunci di situ pamit terus pulang ke rumah. Jadi hari-hari itu berjalan seperti biasanya. Jadi Pak Santo ini mulai buka usaha warung kecil-kecilan di rumahnya. Nah, kemudian 1 bulan, 2 bulan, Pak Santo ini usaha warungnya semakin berkembang dan ini cepat sekali gitu ya. Jadi Pak Santo dalam 3 bulan itu sudah bisa beli mobil, sudah bisa renovasi rumah gitu ya. Jadi memang efek dari ritual yang pernah dilakukan Pak Santo itu tadi membuahkan hasil kan gitu. Jadi memang ritual untuk mencari kekayaan gitu. Nah, kemudian semakin lama dari bulan ke bulan, tahun pertama. Nah, tahun pertama itu pas
malam satu suro itu, malamnya itu anak yang terakhir, anak yang kedua yang namanya Rian itu apa ya, jam 8 malam itu tiba-tiba kayak badannya itu panas sampai si Rian anaknya itu sampai menggigil gitu ya, kayak stip gitu ya, panas, saking panasnya kayak stip. Dan Pak Santo ini membawa anaknya ke rumah sakit. Dia nggak punya pikiran bahwa anaknya ini mau dijadikan tumbal. Itu dia Pak Santo ini udah lupa akan hal tumbal, nanti ada tumbalnya, itu udah lupa semua. Yang jelas Pak Santo ini udah sukses, udah punya uang yang banyak gitu. Kemudian Pak Santo ini membawa anaknya ke rumah sakit. Belum sampai ke rumah sakit, di tengah perjalanan itu anaknya udah meninggal, yang namanya Rian itu. Nah, kemudian berjalan lagi dari waktu ke waktu, kemudian sampai di tahun yang kedua, Pak Santo ini semakin glamor ya kan, Pak Santo ini semakin kaya raya. Nah, di tahun yang kedua ini Pak Santo juga kehilangan anak yang pertama, yang namanya Ana itu tadi. Nah, jadi pas malam tanggal 1 Suro juga kejadian itu. Nah, sama kayak yang tahun kemarin, kasusnya si anak yang kedua. Itu juga si Ana ini panas mendadak mulai dari sore, kemudian panas, habis maghrib sama Pak Santo itu dibawa ke rumah sakit. Lagi-lagi belum sampai rumah sakit, si anaknya ini, anak Pak Santo yang pertama ini udah meninggal waktu di perjalanan. Aduh, ini kenapa ya, punya 2 orang anak kok sakitnya sama dan mendadak langsung meninggal gitu kan. Pak Santo kan bingung. Kemudian Pak Santo ingat kalau, oh iya ya, aku itu melakukan ritual pesugihan gitu, dan sekarang masih berjalan. Nah, berarti ini yang dinamakan tumbal tuh ini. Pak Santo teringat akan kata-kata si kakek tua yang ada di goa waktu itu. Nah, ya udahlah, karena memang udah terjadi ya mau gimana lagi. Nah, kemudian dilanjutkan untuk tahun yang ketiga. Tahun yang ketiga istrinya yang meninggal. Jadi waktu meninggal istrinya ini ya juga sama, malam tanggal 1 Suro, itu di tahun yang ketiga. Nah, habis itu udah kan Pak Santo ini jadi sendirian di rumah karena memang anaknya udah nggak ada semua, kemudian istrinya juga udah meninggal. Pak Santo hidup sendiri. Kemudian Pak Santo karena mungkin entah karena kekayaannya dia gelap mata, kemudian dia nikah lagi. Nah, jadi singkat cerita, di tahun yang keempat dari ritual pesugihan itu adalah bisa mencari tumbal kepada orang lain. Nah, kemudian syaratnya apa? Nah, jadi disuruh ritual dengan melilit suatu benda. Ya, Pak Santo kemarin gak nyebutin ke gua ya, bendanya itu apa gitu kan. Jadi suatu benda dililit sama kain kafan atau kain mori ya kan. Kemudian dibentuk kayak pocong gitu, tapi kecil ya. Kurang lebih ya segini ya, sejari gitu ya, dipocong. Kemudian pas waktu malam hari itu dibuang ke suatu tempat yang menurutnya itu banyak penunggunya gitu ya. Jadi pokoknya intinya suatu tempat yang angker gitu, contoh jembatan, kuburan atau apalah, pokoknya di jalan. Yang pasti itu terdapat orang atau aktivitas manusia yang berlalu lalang gitu kan. Nah, kemudian Pak Santo berinisiatif membuang suatu benda itu
di sebuah jembatan. Jadi di bawah jembatan itu dia buang kurang lebih ya jam 9 malam ya. Malam tanggal 1 Suro itu dia buang ke situ. Kemudian benar, besoknya itu ada orang yang kecelakaan di situ dan meninggal dunia. Nah, kemudian Pak Santo mikir kalau iya ya, berarti benar, tahun pertama itu yang diambil anaknya, tahun yang kedua itu yang diambil anaknya juga, kemudian yang ketiga adalah istrinya, kemudian yang keempat baru bisa mengambil orang lain. Nah, tahun keempat ini masih dilakukan, kemudian ada orang yang kecelakaan. Terus tahun yang kedua melakukan ritual yang sama juga, pagi harinya ada yang meninggal kecelakaan, dan bahkan kecelakaannya nggak tunggal, bahkan kecelakaan beruntun di jembatan itu. Di situ kurang lebih korban meninggal itu ya 3 kalau nggak salah, meninggal 3. Kemudian habis itu Pak Santo ini pernah ya kecilnya Pak Santo ini kan juga pernah di pondok pesantren ya. Jadi pernah mendalami ilmu agama sebenarnya kecilnya Pak Santo ini. Karena Pak Santo juga latar belakangnya juga dari kalangan yang beragama gitu kan. Nah, singkat cerita, Pak Santo di mana suatu malam itu merenungi suatu kejadian yang dialami 5 tahun terakhir. Oh iya ya, aku kok bisa kayak gini ya. Ternyata dia itu kayak sadar gitu ya, kayak sadar bahwa harta itu kayak nggak penting gitu. Yang penting itu adalah keluarga, anak, istri, itulah harta yang paling berharga. Nah, nggak tahu kenapa, ya mungkin mendapat hidayah atau apa ya Pak Santo ini. Kemudian Pak Santo ini untuk tahun yang berikutnya itu sudah tidak melakukan ritual untuk membuang suatu benda di jembatan itu, sehingga Pak Santo ini tidak istilahnya ya, tidak memberikan tumbal sama yang dianutnya, atau si Pak Santo ini tidak memberikan suatu tumbal di tahun berikutnya. Nah, Pak Santo ini setelah itu mengalami kejadian-kejadian yang sebenarnya di luar nalar ya. Jadi Pak Santo itu ketika nggak ngasih tumbal, setiap malam itu Pak Santo itu selalu dihantui dengan adanya ular di dalam rumah. Entah ular kepalanya manusia, terus kepala ular badannya manusia. Jadi hampir setiap malam itu dihantui dengan hal-hal yang gaib atau hal-hal yang mistis gitu ya. Bahkan Pak Santo itu mimpinya sampai aneh-aneh banget gitu ya. Nah, terlepas dari itu semua, Pak Santo kemudian mencari ketenangan batin dengan cara mencari seorang kiai yang dimana bertujuan untuk menamengi diri dari godaan-godaan atau rasa dihantui dari hal-hal yang gaib itu tadi. Nah, singkat cerita, Pak Santo ini ketemu sama seorang kiai yang bisa menjelaskan kalau kamu itu nggak boleh seperti ini dosa. Pokoknya ya layaknya seorang kiai ya, pada umumnya ya, kalau orang melakukan pesugihan ya memang nggak boleh gitu kan. Nah, jadi Pak Santo ini semakin sadar, dan Pak Santo ini sampai menginap di rumah seorang kiai itu, menginap kurang lebih ya 1 minggu. Dia pengen membersihkan hati atau melindungi diri dari kejaran-kejaran
yang sesuatu yang ingin mencari tumbal itu di rumah Pak Kiai tersebut. Nah, selama 1 minggu dia di situ, kemudian dia pulang. Pulang itu Pak Santo itu sudah mulai nggak ngerasa dihantui gitu kan. Tapi perlahan-perlahan itu harta yang dia punyai itu hilang. Mobil itu nggak tahu-tahu itu hilang. Ada pencurian, dia kemudian rumahnya itu dimasuki maling, hartanya hilang. Terus yang terakhir itu rumahnya itu terjadi kebakaran karena konsleting listrik gitu waktu itu. Jadi Pak Santo ini sudah turun drastis untuk masalah keuangan, itu sampai 0 gitu ya. Jadi Pak Santo itu kehilangan apa yang dimiliki selama ini, itu udah hilang semua. Nah, sampai akhirnya Pak Santo ini tobat, kemudian sudah putus untuk rantai tumbalnya itu, ya kan. Jadi Pak Santo ini sudah mulai mendalami agama lagi dan sudah tidak berhubungan yang goib-goib itu. Nah, itulah cerita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.